Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak malin, seperti biasanya sebelum kita memasuki pelajaran pertama,
Terlebih dahulu kita akan murajaah surat Al-Baqarah ayat 44 sampai ayat 50. Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Pelajaran pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 63. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 63, mari terlebih dahulu kita murajaah kembali surat Al-Baqarah yang sudah kita setorkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 58 sampai ayat 62. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hazihil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Oke, Muallim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 63. Simak baik-baik, perhatikan hukum tajwidnya. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Untuk memudahkan anak-anak muallim menghafal surat Al-Baqarah ayat 63, muallim akan membagi ayat 63 ini menjadi 2 bagian. Nanti kita baca satu persatu, kemudian baru kita gabungkan menjadi satu. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Bagi anak-anak mu'alim yang sudah menghafalnya, silakan disetorkan sama mu'alim atau mu'alimahnya. Kalau yang belum hafal, silakan diulang-ulang lagi di rumahnya. Kita mengulang kembali. Hukum-hukum mim sukun. Ahkamul mimis sukuni. Hukum-hukum mim sukun. Pertama yaitu ikhfa asy-syafawi. Nah, dikatakan hukum bacaannya ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contoh. Lahum bima. Ikhfa artinya samar-samar, maka kita baca samar-samar 2 harokat. Lahum bima. Nah, yang kedua idghamul mimi. Idghamul mimi atau nama lainnya idghamul mithlaini. Nah, sekarang kita artikan. Idgham artinya berdengung. Mimi artinya mim bertemu dengan mim. Jadi, idghamul mimi ialah apabila mim mati atau mim sukun, bertemu dengan huruf mim berharokat. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Bertemu dengan mim berharokat. Boleh fathah atau kasroh atau
dhammah. Maka hukum bacaannya yaitu idgham mimi. Kita baca 2 harokat. Nah, mislaini ini artinya 2 huruf yang sama, yaitu huruf mim dengan huruf mim. Idghamul mimi dengan idgham mislain itu sama ya. Nah, jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup atau mim berharokat, hukum bacaannya yaitu idghamul mimi. Contohnya lahum mimma, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim yang berharokat, harokatnya kasroh. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Nih, maka hukum bacaannya idghamul mimi atau idghamul mislaini. Kita baca berdengung 2 harokat. Lahum mimma, lahum mimma, lahum mimma. Setelah dari 2 tadi, ikhfa usyafawi dan idgham mimi, yang ketiga yaitu izharus syafawi. Izharus syafawi. Nah, kita artikan izhar. Apa arti izhar? Ya, jelas. Syafawi berasal dari bahasa syafatun. Syafatun artinya bibir. Nah, jadi izhar syafawi jelas, membaca dengan jelas dari bibir. Kenapa dari bibir? Karena kita belajar hukum mim sukun. Mim itu kedua bibir menempel. Mim. Nah, jadi izhar syafawi artinya jelas dari bibir. Nah, huruf izhar syafawi ialah apabila mim sukun bertemu dengan dikatakan izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, huruful hijaiyah, illa artinya kecuali. Nah, semua huruf hijaiyah kecuali selain huruf ba dan huruf mim. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Paham? Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada huruf mim sukun, kemudian
bertemu dengan huruf waw. Nah, kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala. Jelas tanpa berdengung. Kalau kita membacanya alaihim wala, itu berdengung, itu salah. Yang benar alaihim wala. Contoh yang lain. An'amta, an'amta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. An'amta, an'amta. Kita baca dengan jelas tanpa berdengung. An'amta. Maka hukum bacaan mim sukun bertemu dengan ta ialah izhar syafawi. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak contoh dari izhar syafawi. Perlu diingat, huruf izhar syafawi ialah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Sampai sini bisa diingat? Ahkamul mimi wan nunil musyaddadataini. Hukum mim dan nun bertasydid. Hukum mim dan nun bertasydid. Nah, apabila ada nun atau mim yang bertasydid, wajib kita gunakan. Apa itu gunakan? Kita dengungkan. Nah, berapa lama kita dengungkan? Berapa harokat? Ulama berbeda pendapat tentang lamanya kita gunakan. Sebagian ulama mengatakan 2 harokat dan sebagian ulama lagi mengatakan selama kita menutup jari kita perlahan. Jadi bisa juga 5 harokat. Nah, kita mengikut yang mana? Kita ikut saja yang paling lama, yaitu 5 harokat. Nah, ada dalilnya. Ada dalilnya di sini. Wa gunna miman thumma nunan syuddidan. Wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Nah, dan gunnahkanlah setiap mim dan nun yang bertasydid. Dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunnah. Jadi, ketika ada mim bertasydid dan nun bertasydid, kita sebut dengan sebutan gunnah. Maka kita harus membacanya dengan berdengung. Boleh 2 harkat atau sampai 5 harkat. Nah, coba kita baca bersama contoh di bawah ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian amma yatasaalun. Lagi. Amma yatasaalun. Sekali lagi. Amma yatasaalun. Kemudian Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulki. Sekali lagi. Qulillahumma
malikal mulki. Kemudian hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Kemudian summa kulla saya'lamun. Afwan, salah mualimah ya. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kemudian kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Kemudian aklal lamma. Aklal lamma. Aklal lamma. Kemudian mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Sekali lagi ya. Mimma khuliq. Kemudian ayat baru. Falamma ra'auhu zulfah. Falamma ra'auhu zulfah. Falamma ra'auhu zulfah. Kemudian amman yamshi. Amman yamshi. Amman yamshi. Contoh berikutnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian ajalum musamma. Ajalum musamma. Ajalum musamma. Hammazim masya'. Hammazim masya'. Hammazim masya'. Materi kita selanjutnya
satu bentuk pecahan. Bentuk apa saja yang kita pelajari? Beberapa terakhir ini. Yang pertama, bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini satu bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran, ini juga pecahan campuran. Berarti mereka satu bentuk. Yang ketiga yaitu bentuk pecahan desimal dengan desimal. Bilangan desimal dengan desimal. Satu bentuk pecahan. Yang keempat, bentuk pecahan persen dengan persen. Jadi mereka satu bentuk. Pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Desimal dengan desimal. Persen dengan persen. Kali ini kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi bisa jadi pecahan biasa kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan pecahan campuran. Pecahan biasa dengan desimal. Pecahan biasa dengan persen atau yang lain-lainnya. Masuk ke contoh pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi ada dua bentuk pecahan di sini. Pecahan biasa dengan pecahan campuran. Anak-anak Malimah masih ingat kan bagaimana bentuk pecahan biasa dan bagaimana
2, 2. Belum selesai. Bagi berapa lagi? Bagi 2. Karena ini sudah selesai, berarti kita turunkan saja 2 bagi 2, 1. Selesai. KPK-nya yang mana? KPK-nya adalah perkalian dari ini yang paling pinggir. KPK sama dengan 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. KPK-nya sudah kita dapatkan, berarti kita ubah penyebutnya supaya sama dengan KPK-nya. Caranya seperti apa? Tulis seperti ini. Tulis, kita tulis kembali pecahan biasa yang ini di pinggir. Kita berkali di sini, kali di sini, kali di sini, kali di sini. Kita fokus ke penyebutnya terlebih dahulu. 2 kali berapa supaya sama dengan 4? 2 kali 2. 2 kali 2. 2. Kalau di bawah kali 2 berarti di atas kita kalikan dengan 2. 4 kali berapa supaya sama dengan KPK? Kali 1. Kita kalikan 1 berarti di atasnya kita kalikan 1 juga. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 9 kali 1 9. 4 kali 1 4. Penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, pecahan biasa kalau penyebutnya sudah sama baru boleh kita jumlahkan. Pecahan biasa apabila penyebutnya sudah sama baru boleh kita jumlahkan. Pecahan biasa apabila penyebutnya sudah sama baru boleh kita jumlahkan. Tapi ingat, penyebutnya jangan ditambahkan atau dijumlahkan. Penyebutnya itu tetap untuk penjumlahan. Oke? Penyebutnya jangan sampai dijumlahkan ya. Yang kita jumlahkan cuma pembilangnya saja. Jadi, untuk tidak ada kesalahan dalam membuat penyebutnya, menuliskan penyebutnya, tulis seperti ini, tulis penyebutnya. Sama kan? Tidak berubah penyebutnya kan? Baru kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 9. Tulis penyebutnya. 2 tambah 9 berapa? 11. Penjumlahan dari 1/2 ditambah 2 1/4 adalah 11/4. 11/4. Anak-anak harus ingat lagi pelajaran kita yang terdahulu. Oh, 11/4 ini rupanya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sampai sini betul, benar dia. Benar ya, sudah betul sampai sini. Tapi apabila nanti ada pilihan ganda objektif dan jawabannya ini tidak ada, anak-anak mualimah harus berpikir ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita pelajari lagi pelajaran yang terdahulu. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa kita jadikan atau kita ubah menjadi pecahan campuran. Apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat kan pengubahan pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Masih kan? Kalau yang sudah lupa, perhatikan ya, mualimah tuliskan. Nah, 11/4 itu sama dengan 11 bagi 4. Jadi pelajaran kita terdahulu itu berkaitan erat, sangat penting untuk pelajaran kita selanjutnya. Jadi kalau anak-anak mualimah pelajaran yang terdahulu saja sudah lupa dan tidak ingat lagi, mungkin akan sulit melanjutkan ke pelajaran selanjutnya.
Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, langkah pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan kedua penyebut pecahan. Apabila kedua pecahan berpenyebut berbeda, samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Yang ketiga, baru boleh kita jumlahkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama. Nah, contoh pertama, 3/4 ditambah 21/6. Ya, ini dia bentuk pecahan biasa. Ya, ini bentuk pecahan campuran. Yang ini bentuk pecahan biasa. Yang ini bentuk pecahan campuran. Nah, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, kita akan cari cara pertama. Menyelesaikannya dengan cara pertama. Ini ada pecahan biasa dan yang ini ada pecahan campuran. Cara pertamanya, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3/4 kita tulis di sini. Oke, cara pertama, kita tulis ulang soal yang harus kita selesaikan. 3/4 ditambah 21/6. Kita tulis ulang kan? Yang tadi cara pertamanya gimana? Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah di sini ya. 21/6 kita ubah menjadi pecahan biasa. Tulis penyebutnya di sini. Berarti penyebut tidak berubah, yang kita ubah adalah pembilangnya. Cara mencari pembilangnya adalah dengan 6 kita kalikan 2, kita tambahkan dengan 1. 6 kita kalikan 2 baru kita tambahkan dengan 1. 6 kali 2 ditambah 1. 6 kali 2 12 ditambah 1 13/6. Pecahan biasa dari 2 sampai 6 adalah 13/6. Sudah kita dapatkan pecahan biasanya, baru boleh kita jumlahkan dengan syarat-syarat yang sudah ada. 3/4 ini dia sudah pecahan biasa, pindahkan ke sini. 3/4 21/6 sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini kita pindahkan ke sini. Pecahan biasa ditambahkan dengan pecahan biasa. Boleh. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini pecahan biasa dan juga pecahan biasa. Sudah boleh kita jumlahkan? Belum. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Karena penyebutnya belum sama, pecahan biasa belum boleh kita jumlahkan. Karena penyebutnya tidak sama atau karena penyebutnya berbeda, pecahan biasa belum boleh kita jumlahkan. Kita harus mencari penyebutnya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Pecahan biasa yang penyebutnya berbeda belum boleh kita jumlahkan. Kita cari KPK-nya, KPK dari penyebut. Pecahan biasa sudah satu macam, sudah sama bentuknya sama-sama pecahan biasa. Sudah boleh kita jumlahkan? Belum. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya.
kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Selesai yang ini. 3 bagi 2, tidak bisa. 3-nya kita turunkan. Kita bagi berapa lagi? Selain 2, kita bagi 3. Satunya sudah selesai, berarti kita turunkan saja. 3 bagi 3, 1. Berarti ini selesai. KPK-nya adalah perkalian dari yang paling pinggir. Paling pinggir sebelah. KPK-nya yaitu perkalian dari pinggir sebelah kiri. Yang paling pinggir. Berapa? Berarti KPK 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Nah, KPK-nya sudah kita jumpai, sudah kita temukan. Sekarang kita ubah penyebutnya supaya sama dengan KPK-nya. Pertama-tama kita tulis dulu seperti ini ya nak. Kita tulis kembali pecahan biasa yang ini, tapi pernya lebih panjang. 3, 4, 13, 6. Kita buat tanda kali di sini, tanda kali. Fokus ke KPK dan menyebutnya dulu. Otomatis yang harus kita cari adalah yang di sini, yang kosong ini dan yang kosong ini. Kita pertama-tama kita selesaikan yang pecahan biasa yang pertama. Isi yang kosong ini adalah pembagian dari KPK dengan penyebutnya. 12 bagi 4. Isi yang kosong-kosong ini adalah pembagian KPK dengan penyebutnya. 12 bagi 4 berapa? 3. Otomatis di atasnya kita tulis 3 juga. Jangan bagikan 12 dengan 3 ya, itu salah. Tapi 12 bagi 4 baru kita isi hasilnya di sini dan di sini. Sama dia. Yang di atas sama, yang di bawah sama, yang di bawah sama, yang di atas sama. Nah, kita beralih ke pecahan biasa yang kedua. KPK-nya 12, penyebutnya 6. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 2. Berarti isi titik-titik di sini yang kosong ini adalah 2. Ini juga 2. Baru kita kalikan. Buat dulu seperti ini ya. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 13 kali 2 26. 6 kali 2 12. Penyebutnya sudah sama. Sudah, baru boleh kita jumlahkan. Nah, sama dengan kita terus ulang ya. Nah, penyebutnya sama, tapi jangan sampai anak-anak mualimah jumlahkan penyebutnya ya. Penyebut itu tidak kita jumlahkan, oke? Tulis dulu penyebutnya supaya tidak salah. Baru kita jumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 26. Tulis penyebutnya lagi. 12. 9 tambah 26 berapa? 35. Ini adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Tadi penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Coba kita perhatikan pecahan biasa yang ini. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau pembilang suatu pecahan biasa lebih besar dari penyebutnya, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapakah pecahan campuran dari 35 per 12? Masih ingat kan cara mengubah pecahan campuran? Masih ingat kan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Masih ya? Yang sudah lupa pelajari kembali, diulang lagi pelajaran kita yang terdahulu ya. Nah, dan kita ulang di sini. Anak-anak mualimah harus ingat di mana letaknya. Ini di sini untuk apa? Di sini untuk apa? Dan di sini untuk apa? Di sini otomatis
Penyebutnya tidak akan berubah. Tulis langsung penyebutnya. 12. Di sini tempat apa? Di sini hasil. Di sini sisa. Nah, ingat yang ini dulu ya. Baru kita cari berapa sisa, berapa hasil dari 35/12. Perhatikan yang di sini ya nak. 35/12 sama dengan 35 bagi 12. Cari perkalian 12 yang mendekati 35. Anak-anak Muallimah harus mahir dalam perkalian, oke? Nah, 12 kali berapa yang mendekati 35? 12 kali? Kalau seandainya kita kali 3, berapa ya hasilnya? Kalau kita kali 3, ini, rupanya berlebih. Artinya harus kita turunkan lagi yang lebih rendah. Kita kali 2. Oh iya, kita kali 2. 2 berarti 2 kali 12 berarti 24, baru kita kurangkan. 35 kurang 24, 5 kurang 4, 1. 3 kurang 2, 1. 11 masih bisa dibagi 12? Tidak bisa. Ini namanya apa? Namanya hasil. Ini namanya sisa. Baru kita masukkan pasangannya sisa ke sisa, hasil ke hasil. Hasilnya berapa? 2. Sisanya berapa? 11. Kalau kita tulis tanpa kotak-kotak berarti dia menjadi 2. 11/12. Ini hasilnya ya. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, langkah pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan kedua penyebut pecahan. Apabila kedua pecahan berpenyebut berbeda, samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Yang ketiga, baru boleh kita jumlahkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama. Contoh ketiga. Pecahan biasa ditambahkan dengan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini pecahan biasanya, ini pecahan campurannya. Langkah pertama yang harus kita buat adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita bagi 1/2/3 harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2/3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa. Tulis dulu penyebutnya, baru kita cari pembilangnya dengan mengalikan 3 dengan 1, baru kita tambahkan 2. 3 kali 1 tambah 2 sama dengan berapa? Tulis dulu penyebutnya. 3 kali 1, 3 ditambah 2 5. Pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 5/3. Baru kita pindahkan ke sini. Langkah kedua yang kita buat adalah menyamakan penyebut apabila penyebut kedua pecahan berbeda. Kita perhatikan, ini 1/4, penyebutnya 4. 5/3, penyebutnya 3. Penyebutnya sama, berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dengan mencari KPK kedua penyebut. Kita cari KPK dari 4 dan 3. Dengan cara sengkedan 4, 3. Kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Kita bagi berapa anak-anak Muallimah? Kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2, tidak bisa, 3-nya turun. Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, tidak bisa, 3-nya turun. Kita bagi berapa lagi? Ya, ini sudah selesai, berarti kita fokus yang ke 3. Kita bagi 3, ya kan? 1-nya turun, 3 bagi 3, 1. Selesai sampai sini.
Ini yang paling tinggi sebelah kiri. KPK. 2 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 12. Kita dapatkan KPK-nya. Baru kita samakan penyebut dengan KPK. Kita ubah penyebut supaya sama dengan KPK. Pertama-tama tulis dulu seperti ini, nak. Kita tulis pecahan biasanya lagi. Kita buat tanda kali di sini, tanda kali di sini juga. Nah, di sini ada yang kosong kan? Kosong, 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 kosong. Angka yang menempati tempat yang kosong di sini adalah hasil dari pembagian KPK dengan penyebut-penyebutnya. Pembagian KPK dengan penyebut-penyebutnya, bukan pembilangnya. Yang kosong di sini adalah hasil dari pembagian KPK dengan penyebut-penyebutnya. Yang ini dulu ya, tempat ini kan beda tempat. Ini tempat 1, ini tempat 2. Ini pecahan biasa 1, ini pecahan biasa kedua. Nah, kita fokus ke sini, berarti kita fokus ke penyebutnya yang 4. 12 bagi 4 3. Berarti 3-nya kita tulis di sini dan di sini. Kita fokus ke pecahan biasa yang kedua. 12 bagi 3 4. Berarti 4-nya kita tulis di sini, kita tulis di atasnya. Baru kita tulis seperti ini. Kita cari hasil perkalian dari pembilangan penyebutnya. 1 kali 3 3. 4 kali 3 12. 5 kali 3 20. 3 kali 4 12. Penyebutnya sudah sama. Sudah sama kan dengan KPK-nya? Penyebut pecahan biasa yang memiliki penyebut yang sama boleh kita jumlahkan. Boleh langsung kita jumlahkan. Dan ini penyebutnya sudah sama, arti bisa kita jumlahkan. Tapi yang kita jumlahkan yaitu pembilangnya saja, tidak dengan penyebutnya. Penyebutnya tetap. Tulis penyebutnya dulu 12. Baru kita tambahkan atau kita jumlahkan 3 dengan 20. Nah, tulis penyebutnya dulu, nah. 3 tambah 20 23. Selesai sampai sini. Selesai sampai sini. Tapi seandainya ada soal objektif ABC dan jawaban ini tidak ada, adanya adalah pecahan campuran, otomatis anak-anak malimah harus mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya perhatikan dulu pembilang dan penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau lebih kecil, tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, berapakah pecahan campuran dari 23/12? Kita selesaikan di sana. 23/12 itu sama dengan 23 bagi 12. 23 bagi 12. Pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. 12 kali berapa yang mendekati 23? 12 kali 1. Berarti harus menghadap perkalian ya. 1 kali 12 12. Baru kita kurangkan 1 11 tidak bisa lagi dibagi dengan 12. Otomatis ini adalah sisa. Ini adalah hasil. Nah, di mana tempat sisa, di mana tempat hasil? Pecahan campuran ini, pecahan campuran itu ada 3 tempat. Di bawahnya sudah jelas itu penyebutnya tidak akan berubah. Yang kita pusingkan adalah nilai yang di tengah dan nilai yang di atasnya. Nilai yang di tengah itu adalah tempat hasil dan yang di atas itu adalah sisa. Hasilnya tadi berapa? Hasilnya tadi 1, sisanya adalah 11. Kita tulis di sini 1, kita tulis di sini 11. Setelah ini baru kita tulis tanpa menuliskan kotaknya. Berarti 1 11/12. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, langkah pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan kedua penyebut pecahan. Apabila kedua pecahan berpenyebut berbeda, samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Yang ketiga, baru boleh kita jumlahkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama. Kita masuk ke contoh keempat
kita cari pembilangnya dengan cara mengalihkan 7 dengan 2. Baru kita tambahkan dengan 6. 7 kali 2 ditambah 6. Tulis penyebutnya dulu. 7 kali 2, 14 tambah 6, 20. Baru kita pindahkan yang ini ke sana. Karena sudah menjadi pecahan biasa, baru kita pindahkan dia ke sebelahnya. Pecahan biasa dari 26/7 adalah 20/7. Nah, tulis di sini, baru kita tambahkan dengan 1/2. Langkah kedua yang kita buat adalah menyamakan penyebut apabila penyebutnya berbeda. Perhatikan penyebutnya 20/7, penyebutnya 7 ditambah 1/2, penyebutnya 2. Penyebutnya sama, berbeda. Kalau berbeda berarti kita samakan dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Langkah kedua. Kita cari KPK dari 7 dan 2. 7, 2. Kita bagi berapa, nak? Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita bagi berapa? Kita bagi 2. 7 bagi 2 tidak bisa, 7-nya turun. 2 bagi 2, 1. Selesai yang ini. Kita bagi berapa lagi? Bagi 3, 7 bagi 3 nggak bisa. Bagi 5, 7 bagi 5 tidak bisa juga. Kita bagi berapa? Oh, rupanya 7 ini bilangan prima, berarti dibagi dengan dirinya sendiri. 7 bagi 7, 1. Satunya tuh belum selesai. KPK-nya adalah perkalian dari 2 dan 7. KPK sama dengan 2 kali 7 sama dengan berapa? 14. Baru kita samakan penyebut ini dengan KPK-nya. Kita samakan penyebut dengan KPK-nya. Kita samakan penyebut dengan KPK. Tulis dulu seperti ini, nak. Rajin-rajin menulis ya. 27, 1, 2 kali. Ini adalah pecahan yang mutasnya. Oke? Nah, tempat yang kosong ini adalah pembagian KPK dengan penyebutnya. Tempat yang kosong adalah pembagian KPK dengan penyebutnya. Tempat yang kosong adalah pembagian KPK dengan penyebutnya. Penyebut di sini adalah 7. 14 bagi 7, 2. Tulis di sini 2, di atasnya juga 2. Penyebut di sini adalah 2. 14 bagi 2 adalah 7. Tulis di sini 7, di sini juga 7. Baru kita cari hasil perkaliannya. Tulis seperti ini dulu. 20 kali 2, 40. 7 kali 2, 14. 1 kali 7, 7. 2 kali 7 adalah 14. Penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, boleh kita jumlahkan atau kita tambahkan. Tapi yang kita tambahkan adalah pembilangnya, bukan penyebutnya. Penyebutnya tidak pernah berubah. 14 ya. 14. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 40 tambah 7. Tulis penyebutnya dulu supaya nanti tidak tertinggal. 40 tambah 7, 47. Sampai di sini selesai. Untuk menambah kemahiran anak-anak lagi, kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Bisa kan kita ubahkan? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita cari bisa. 47 dibagi 14. Angkanya lebih makin besar. Jadi perkalian 1 sampai 10 harus lebih mahir lagi. Harus lebih cepat dalam berpikirnya lagi. Enak? 14 kali berapa ya? Mendekati 47. Kali 1, 14 kali 1, 14. 14 kali 2, 28. 14 kali 3, 42. 14 kali 4, 56. 14 kali 4 lebih dia, berarti dia 14 kali 3. 3 kali 14 tadi berapa? 42. Baru kita kurangkan. 7 kurang 2, 5. 4 kurang 4, habis. 5 tidak bisa lagi dibagi dengan 14. Ini adalah hasil yang mendekati. Ini adalah sisa. Salah. Sisa.
Nah, hasil itu di tengah, sisa itu di atas, dan penyebut itu tetap di bawah. 3, 5, per. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, langkah pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan kedua penyebut pecahan. Apabila kedua pecahan berpenyebut berbeda, samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Yang ketiga, baru boleh kita jumlahkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama. Untuk contoh kedua, cara penyelesaiannya dalam buku latihan atau catatan anak-anak mu'allimah itu sama. Di sini untuk soal dan jawaban, sedangkan di sini untuk penyelesaian. Langkah pertama yang harus anak-anak mu'allimah buat adalah tuliskan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan jawabannya. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang pertama, langkah pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, perhatikan kedua penyebut pecahan. Apabila kedua pecahan berpenyebut berbeda, samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Yang ketiga, baru boleh kita jumlahkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama. Mari kita selesaikan contoh kedua. 1/2 ditambah 2, 3/4. Kita selesaikan dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dari sini bisa kita tentukan yang mana yang pecahan biasa, yang mana yang pecahan campuran. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan campurannya yang ini 2, 3/4, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah di sini ya, di sebelah sini untuk penyelesaiannya. 2, 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya tulis dulu seperti ini, tulis penyebutnya dulu, baru kita cari pembilangnya dari sini. Cara mencari pembilang adalah 4 dikali 2, baru kita tambahkan dengan 3. 4 kali 2 ditambah 3/4, baru kita cari hasilnya. Di sini tulis dulu penyebutnya 4. 4 kali 2, 8. Kita tambah 3 berarti 11. Pecahan biasa dari 2, 3/4 adalah 11/4. Baru yang ini, pecahan biasa yang ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini dia. Kita pindahkan. Kita buat di sini sama dengan 1/2 ditambah 11/4. Siap itu langkah setelah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Kita baca yang di sini. Samakan penyebut kedua pecahan apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda. Ini penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda. Berarti kita harus mencari KPK penyebut supaya penyebutnya sama. Dengan cara sengkedan. Masih ingat kan cara sengkedannya seperti apa? Kita cari penyebutnya di sini ya. Kita cari KPK-nya di sini. Ini untuk 2, ini untuk 4. Kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Selesai yang ini. 4 bagi 2, 2. Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. 1. Yang ini sudah selesai, berarti turun saja. 2 bagi 2,
1. KPK-nya yang mana? KPK-nya yang ini, yang paling perkalian dari yang paling pinggir. KPK sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, baru kita samakan penyebutnya sama dengan KPK. Baru kita kembali ke sini. Tulis dulu seperti ini. Tulis kembali pecahan biasanya. 1/2, 1/11/4. Tanda kali, tanda kali, tanda kali, tanda kali. KPK-nya tadi 4. Kita ubah penyebut di sini supaya sama dengan 4. Titik-titik di sini yang kosong yang di sini dan yang kosong di sini adalah pembagian KPK dengan penyebutnya. 4 bagi 2, 2. Berarti di sini 2, di sini juga 2. Tapi di sini bukan 2 ya. Kita harus membagikan KPK yang di sini dengan yang di sini juga. 4 bagi 4, 1. Berarti di sini 1, ya di sini juga 1. Baru kita cari hasilnya. Tulis seperti ini. Biasakan ya nak, menulis seperti ini dulu, jangan langsung. Nanti takutnya ada yang tertinggal atau kurang teliti. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 11 kali 1, 11 juga. 4 kali 1, 4. Penyebutnya sudah sama? Sudah. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kita langsung ke langkah ketiga lagi. Jumlahkan kedua pecahan. Baru kita jumlahkan kedua pecahan. Apa yang dijumlahkan? Pembilangnya, bukan penyebutnya. Berarti kita tulis dulu penyebutnya. Tetap ya, 4, 4, 4. 2 ditambah 11 sama dengan 4. Tulis dulu penyebutnya. 2 tambah 11 berapa? 13. Penyelesaian selesai sampai sini. Tapi nanti apabila soalnya objektif dan jawaban ini tidak ada dalam objektif atau ABC, berarti ada yang harus kita kerjakan lagi. Di sini kan langkahnya cuma 3, tapi rupanya dalam soal objektif jawaban ini tidak ada. Berarti kita harus melanjutkan langkah lagi, yaitu langkah keempat, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita ubah 13/4 supaya menjadi pecahan campuran. Masih ingat kan anak-anak mu'allimah bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Masih ya. 13/4. 13 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 13? 4 kali 3. 3 ya. 3 kali 4, 12. Baru kita kurangkan. Sisa 1. 1 bagi 4 tidak bisa lagi. Berarti ini yang dinamakan sisa. Dan ini hasil yang mendekati. Nah, di mana tempat hasil, di mana tempat sisa. Berarti anak-anak mu'allimah harus ingat juga letak-letak untuk membuat pecahan campuran. Yang di sini penyebutnya tetap sama, berarti tidak usah diingat. Pokoknya penyebut itu sama untuk penjumlahan dan pengurangan nanti. Nah, di sini tempat apa dan di sini tempat apa? Di sini adalah hasil. Dan di sini adalah sisa. Nah, tadi hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kita tulis saja di sini 3. Kita pindahkan dia ke sini. Sisanya berapa? Sisanya 1. Baru kita tulis tanpa kotak kotak. 3, 1/4. Ini dia hasilnya ya. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah